Untuk mendaftar IPDN ini saya coba 2 kali, Pak. Jadi tes pertama itu saya gagal di SKD, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, khususnya adik-adik SMA yang baru lulus. Mungkin ada yang tertarik ingin mendaftar di sekolah kedinasan, khususnya IPDN. Nah, berikut ini kita akan mencoba ngobrol dengan adik-adik praja yang sedang menempuh pendidikan di IPDN. Mungkin bisa jadi referensi untuk masuk ke IPDN. Ayo kita ikuti ngobrol-ngobrol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, saya berada di kantor Wali Kota Tombago ini. Kebetulan di depan saya ini adik-adik praja dari angkatan 33 kan? 33. Sekarang mereka ada di kampus regional Sulawesi Utara. Nah, sengaja saya datangkan di sini untuk mencari tahu mungkin adik-adik pemirsa, mungkin lulusan SMA, ada yang ingin mendengar bagaimana cerita mereka masuk di IPDN dari daerah, dari kampungnya mereka, kira-kira. Nah, kita kenalan dulu. Ini namanya siapa? Ini Pak, saya Praja Muda. Ini Pak, saya Praja Muda Putri Rina Musliani, asal pendaftaran Kalimantan Timur. Praja Muda. Namanya angkatannya Praja Muda, berarti itu tingkat 2 kan? Tingkat 2, Praja Muda. Kalau yang di bawah tingkat 1 apa? Sekarang Praja Pratama, Pak. Pratama. Praja Muda baru Praja Madya baru Praja Utama. Praja Utama. Jadi 4 tingkatan, mereka 4 tahun menjalani pendidikan di sana. Nah, panggilan singkatnya Rina, Pak. Rina. Ini Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama Praja Muda Rahmat Afianto, asal pendaftaran dari Provinsi Jawa Tengah, bisa dipanggil Rahmat. Rahmat, ini Rina. Siap. 2 R. Jadi Rahmat dan Rina kan. Gimana kabar Rina? Rahmat, Adek? Siap. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Ini anak keberapa? Siap, saya anak kedua, Pak. Ini Rahmat? Siap, saya anak ketiga Pak. Nah sekarang ceritakan sedikit. Siapa dulu? Rina atau Rahmat? Rina dulu. Kira-kira bagaimana pengalaman mendaftar di IPDN? Apa-apa suka dukanya nih? Siap, Pak. Apa yang berat, apa yang silakan. Jadi Pak, kalau saya sendiri untuk mendaftar IPDN ini saya coba 2 kali, Pak. Jadi tes pertama itu saya gagal di SKD, Pak. Tahun berapa itu? Tahun 2021, Pak. 2021 ya. Oke. Saya lanjut kuliah di universitas swasta, tapi sambil memperdalam materi-materi SKD selama setahun. Tahun 2022 saya mencoba lagi mendaftar dan alhamdulillah lolos. Gagal di pertama di mana? Siap SKD, Pak. SKD. Siap, Pak. Yang komputer, Siap. asisten. Oke, gagal di situ ya. Siap. Kenapa bisa gagal? Jadi Pak, kalau pengalaman dari saya karena waktu 2021 itu saya kurang memahami soal-soal yang hot, Pak. Ini tingkatan karena setiap tahun kan tipe soalnya berubah, Pak. Tapi tahun 2021 itu saya lebih banyak belajar dengan soal-soal tipe yang lama dari buku, Pak. Sedangkan tahun 2022 itu setahun setelah itu saya belajar melalui bimbel-bimbel yang soal-soalnya lebih terbaru, Pak. Oh, waktu awalnya otodidak. Siap, melalui beli buku, Pak. Beli buku sendiri, Siap. tidak lewat bimbel ya. Siap. Nanti berikut baru lewat bimbel. Siap. Nah, bimbel di situ sudah masuk. Siap, mulai soal-soalnya sudah mulai yang terbaru, Pak. Itu bersaing berapa banyak orang itu waktu itu? Pak, kalau angkatan Kalbar, Pak? Siap, Kalimantan Timur. Kaltim ya? Siap. IKN ini? Siap, Pak. Oke. Terus? Sekitar 400-an orang. 400 orang ya? Siap. Itu di tahun 2000? Siap, di tahun 2020. 2020. 2021, Pak. 2021 ya, 2021. Gagal di 2021. Siap. Kemudian di 2022? Alhamdulillah lolos. Bagaimana perjuangannya di situ? Apa suka dukanya di situ? Ya, Pak, kalau menurut saya yang paling berat tuh untuk menghadapi tes SKD, Pak, karena
Saya benar-benar belajar dari pengalaman tahun lalu, jadi saya benar-benar sering-sering mengerjakan tryout, Pak. Sampai Oh, waktu itu saya juga ada sempat pulang kampung karena ada di Jawa Timur ada acara itu saya bela-bela bawa laptop. Jadi sebelum acara saya tryout, setelah acara tryout sampai pokoknya saya bikin jadwal skala prioritas yang saya kerjakan gitu, Pak. kalau di Kaltim di mana? Di kabupaten mana? Siap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak. Kutai. Nah, kalau Rahmat gimana, Mat? Siap. Izin Pak, pengalaman saya mendaftar di PDN itu udah sebanyak 2 kali juga Pak. 2 kali juga. Siap. Pernah gagal juga? Siap, pernah. Tahun berapa gagal? Tahun 2021 Pak. Sama? Siap. Tapi saya lulusan tahun 2020 Pak. Oh, ya oke. 2020 lulus, terus kemana dulu sebelum ke IPDN? Pada tahun 2020 saya kan baru keinginan ingin mendaftar di STAN Pak. Stan. Tetapi pas waktu itu masa COVID. Jadi Nah, untuk pendaftaran STAN itu ditutup. ditutup. Nah, saya terus karena sudah terlanjur belajar dan kayaknya hampir mirip-mirip dengan STIS, saya mendaftar di STIS. Sebelumnya STIS. saya belum mengenal Tahun IPDN 2000. 2020. 2020, oke. Tapi Di STIS. di sisi lain saya juga keterima di jalur rapot di Universitas Negeri Semarang. Prestasi. Siap. Oh, jurusan apa itu? Jurusan Pendidikan Matematika, Pak. Oke, terus Saya juga di udah STIS gimana? di STIS gagal di SKD. Gagal di SKD. Oke. Nah, belum menguasai mungkin baru pertama kali. Kemudian di tahun 2021 Enggak, tunggu. Tahun 2020 kan belum. Berarti kuliah dulu. siap saya menjalani masa-masa kuliah Pak. Kuliah jurusan apa? Pendidikan matematika tadi. Matematika ya. Siap. Itu tahun. Udah sampai semester saya masuk IPDN dari 2022 berarti 4 semester. Pas semester 2021 mencoba juga Saya mencobanya di IPDN. IPDN karena mungkin baru mengenal dan Tapi enggak keluar dari kuliah. tidak Pak. Enggak. Ya. Sambil kuliah terus sambil belajar Oke. untuk persiapan PDN. Terus Nah, tahun 2021 itu baru mengenal karena ada kakak kelas saya dulu dari SMA yang masuk IPDN dulu kok. Oh. Kayaknya termasuk kedinasan yang 8 kementerian itu, Pak. Terus Iya. saya rasa juga untuk persaingannya juga kayaknya tidak terlalu ketat. Oh gitu ya. Kalau Jawa Timur di mana? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah Di Kabupaten Semarang, Pak. Semarang. Siap. Oh, banyak persaingan kalau di Semarang itu. Siap. Kalau Oke. Jawa Tengah, Pak, kami. Nah, terus saya mencoba mendaftar ya dengan berlatih fisik, berlatih SKD juga. Saya berlatihnya juga sama dengan Rina lewat buku-buku, kemudian lewat belajar online seperti YouTube, platform YouTube, Instagram. Pokoknya tapi enggak ikut bimbel. siap tidak, Pak, belajar sendiri, mandiri. Waktu tunggu, yang gagal tadi di 2021 SKD juga. Siap di 2021 gagal di SKD, Pak. Di SKD ya. Ini kenapa gagal di situ? Siap. Apa yang menyebabkan menurut Rahmat? Menurut saya sebenarnya sudah persiapan dengan matang, Pak. Tetapi karena pada tahun 2021 itu pemeringkatan di Jawa Tengah kan biasanya kan 3 kali kuota SKD, Pak. Oh, Untuk maksudnya lanjut gimana ke itu? tes kesehatan itu biasanya kan di peringkat 3 kali kuota SKD untuk lanjut ke tes kesehatan. Maksudnya bagaimana? Jadi kan begini, Pak. Kuotanya kan Jateng kan 74. 74. Kan. Tapi yang lulus banyak. Berarti Masih harusnya passing grade. itu kalau untuk ikut tes kesehatan itu biasanya 3 kali kuota dari. Oh, 3 kali dari itu ya. Nah, Terus? Nah, pas tahun 2021 kalau nggak salah cuma 2,5, Pak. 2,5 kali lipat dari. Nggak 74. cukup. Nah, kebetulan nilai SKD saya itu 433, Pak. Masalah. Soalnya tinggi ya. Nah, lumayan. Terus di peringkatan Jateng pas tahun 2021 itu saya paling bawah itu peringkat paling bawah itu 435, Pak. Jadi saya agak ya menyesal tapi gimana lagi sudah. Tapi enggak patah semangat ya. Tidak patah semangat, Pak. Terus saya pokoknya enggak down waktu itu. Lagi ya, Pak. Berarti karena gagal kembali kuliah. Siap, masih kembali kuliah ya. Oke. Sambil belajar. Tunggu, Rahmat anak keberapa? Siap, saya anak ketiga, Pak. Anak ketiga. Dari 4 yang tua?
kerja Yang atau nomor 1 sampai nomor 2 itu di TNI, Pak. oh di TNI, Siap. dua-duanya TNI. Siap TNI, Pak. Oh memang. Kalau ini Siap. Kakak saya satu. berarti satu Siap. di mana? Siap. Ini jadi pegawai di puskesmas, Pak. Oh puskesmas pegawai ya. Orang tua pegawai. Siap, orang tua, ayah wira swasta, ibu rumah tangga. Rumah tangga. Kalau Rahmat orang tua? Orang tua saya pensiunan TNI, Oh, yang ibu rumah tangga, Pak. oh jalurnya ada memang kan. Siap. Oke. Berarti tahun 2022 baru lanjut tes. Siap. Ikut bimbel enggak? Kalau ini kan Rati, Siap, Rina. Rina ikut bimbel. Kalau Rahmat enggak? Saya tidak, Pak. Belajar sendiri mandiri ya. Belajar mandiri. Yang berarti sudah pengalaman kan? Sudah pengalaman. Sudah Jadi, pengalaman. kalau menurut Apalagi kuliah di matematika ya. saya, siap. Oke. Nah, terus suka dukanya setelah yang kedua? Siap. Apa deh sih? Kalau ini berjuang kan lewat bimbel. Berarti memang Siap. Kalau betul. menurut saya dukanya ya di sisi lain saya kan masih kuliah, Pak. Nah, Jadi kuliah sambil saya harus belajar berarti memikirkan untuk kuliah saya, dan di sisi lain setiap Sabtu Minggu saya juga menyempatkan. kuliah jauh dari rumah. Tidak, Pak. Cuma 30 menit. Oh, kalau Rina kan enggak kan? Siap, kuliah juga. Siap. Kuliah juga. Kuliah di Siap, di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Pak. jurusan Siap, psikologi, Pak. psikolog. Oh, berarti psikolog sama. Itu kalau tempat ngetesnya itu jauh dari rumah atau tempat kuliahnya jauh dari rumah? Jadi, Pak, kalau di Kos wilayah atau gimana? Kalimantan Timur kan antar kabupaten kota itu kan jauh, Pak. Jadi kalau ke tempatnya sekitar 1 sampai 1,5 jam, kalau ke tempat kuliah saya 2 sampai 3 jam, Pak. Jadi saya ngekos di tempat kuliah, kebetulan juga itu masih ini, Pak, zaman corona kan, Pak. Corona. Siap. Berarti Jadi tesnya lewat online. Kuliahnya Kuliahnya lewat online. online waktu itu kan. lebih banyak Tapi online. tesnya kan harus Tesnya tetap datang di datang. Itu jaraknya 1 jam. siapa? Naik perahu atau naik Siap, naik motor, Pak. naik motor ya? Naik motor sendiri Siapa? 1 jam. Tapi kan jalan bagus. Siapa? Bukan di kelapa sawit, bukan di daerah-daerah tambang kan? Siap. Oke. Di tes kesehatan, setelah itu tes kesehatan. Siap. Siap. Dari SKD ke kesehatan dulu. Gimana, lancar di situ? Ada ini enggak? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar di situ, enggak ada masalah ya. Berarti sehat. Alhamdulillah. Setelah itu Setelah itu tes psikologi, Pak. psikolog. Oh, psikotes. Psikotes. Itu lancar juga. Tes, Lanjut. Alhamdulillah lancar, Pak. Dan itu psikotesnya kalau tahun Tunggu, waktu tes kesehatan apa-apa diperiksa di situ? dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Bagian luar. Di luar. Bagian luar, siap. Enggak ditelanjani. Siap. Ada yang ya pokoknya kan ada yang bagian di Dalam. alat vitalnya itu, Pak. Iya, alat vital. Kemudian ini juga apa? Di dubur. Siap, dicek, Diperiksa Pak. kan? Telinga, mata, Siap, semua telinga. diperiksa kan? Siap. Berarti memang lengkap kan pemeriksaannya kan? Siap, lengkap, Pak. Dari Kesehatan. Situ bersaing berapa banyak lagi itu? itu tadi, Pak, Menyingkirkan berapa orang itu? kalau di Kan tetap ada yang jatuh di tes kesehatan kan? siap ada, Pak. Ada. Siap ada, Pak. Jika yang ada misal kan ada stakes standar kesehatan. Iya, standar kesehatan. Makanya kalau stakesnya udah stakes 4 kalau nggak salah, Pak. Kita sempat. Tidak memenuhi syarat. Dan Oh iya. keterangannya ada tidak memenuhi Itu syarat. yang syarat. Ya, Yang periksa dari casing atau dari tentara atau polisi? dari Polri, Pak. Polri ya. Bidokes. Dex apa? Bidokes. Bidokes. Dokter kesehatan. Dokter kesehatan kepolisian kan? Siap. Nah, kalau di psikotes gimana menjalani psikotes soal-soalnya? Psikolog. Belajar atau bagaimana? Siap. Saya Latihan, Pak. belajar ya latihan. Memang latihan sebelumnya. Siap. Latihan ya. Siap. Di bimbel. Kalau ini kan Rina kan di bimbel kan? Untuk psikotes saya latihan mandiri, Pak. Oh, mandiri. Belajar dari mana? YouTube atau YouTube, Pak. Sambil YouTube? Di buku-buku juga. Siap. Kemarin kebanyakan lewat YouTube, Pak. Lewat YouTube ya. Lo Rahmat? Siap. Saya dari YouTube sama dari buku, Pak. Oh, buku berarti mandiri ya. Siap, Mandiri mandiri, ndak Pak. ikut bimbel kan? Siap, tidak. Nah, di situ belajar. Siap. Pas waktu ikut psikotes sama ndak Masih. model tesnya? Siap. Dari yang dipelajari di YouTube mandiri dengan yang dihadapi di kenyataan itu?
Sama enggak? Sama. Sama Pak. Sama ya? Siap sama. Sama polanya. Siap. Siap, sama. Sama Walaupun polanya. enggak persis soalnya tapi Siap. polanya sama kan? Siap. Pak. Oh, berarti sudah paham kan, sudah tahu kan Siap. modelnya. Di situ ada standar juga. Siap. Enggak, langsung terima saja hasil lulus. Siap. Terima hasil terus di peringkat lagi Pak. Peringkat lagi ya. Peringkat keberapa ingat? Saya Di di psikotes. Jawa Tengah itu kan yang ikut psikotes sekitar 155 orang. Terus di peringkat lagi setelah tes psikotes itu saya peringkat 24 dari 96 Wah, orang. hebat itu. 96 orang. Kalau ini? Saya lupa Pak. Lupa ya. Iya, psikotes. Berarti yang belajar polanya kan. Istilahnya kan berarti harus latihan kan. Menghadapi banyak tekanan. Berapa jam psikotesnya itu? Psikotes itu Dia kan duduk lama itu kan. Duduk dari- lama ganti yang apa. dari Artinya kan pagi pagi. jam 7 kalau nggak salah Pak. Jam 7 sampai siang jam Siang, jam 1. jam 2 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam ya. sekitar 5 sampai Maraton ya. Siap. Maraton. Nanti istirahat setelah selesai semua. siap. Dengan berbagai macam. Itu kan ada tes-tes. Subtesnya Pak. Ada tes gambar. Biasa kan ada disuruh titik kan? Di titik kemudian disuruh kembang kanan, ada itu tes itu. Siap. Yang paling berat di situ model tes itu apa? Tes kecermatan itu Pak. Yang simbol mana itu? hilang, kalau saya. Hah? Tes simbol hilang Pak. Simbol hilang. Siap. Bagaimana modelnya? Jadi- Gambarannya? Ada beberapa Simbol. gitu, Pak. Ah, Nanti ada contohnya di atas Pak simbolnya. Misalnya dikasih 5 simbol, ah. nanti di soal selanjutnya ada dikasih 4 aja Pak. Nanti kita tebak mana simbol yang hilang. Oh, mencari yang hilang ya? Siapa? Itu yang perlu Yang ada hubungannya dengan 4 titik itu. yang sama dengan contohnya yang 5 di atas itu. Oh, itu yang susah ya? Itu yang perlu latihan banyak Pak. Banyak latihan kan? Karena itu perlu kecepatan kan Pak. Terus kalau misalnya keburu sudah kebanyakan pikiran, takutnya nggak fokus Pak. Jadi perlu Oh, latihan supaya insting kan naluri kan? Iya. Simbol hilang namanya kan? siap. Simbol. Selain itu, yang kertas korang itu menjumlah itu biasa itu. Di tahun kami tidak ada Pak. Nggak ada ya? Sekarang tidak ada Pak. Kan ada biasa hitungan korang Siap. itu. Nggak ada itu. Sekarang psikologinya sudah pakai komputer Pak. Oh, langsung. Kalau dulu kan masih pakai Berarti manual. di sisi hilang itu di komputer juga semua. Siap. Nggak ada yang manual lagi, nggak ada yang hitungan Tidak. korang lagi ya. Tidak ada Pak. Wah, luar biasa. Berarti yang butuh kecepatan. Berarti yang tidak tahu teknologi repot juga kan? Tapi sebelum pelaksanaan psikologi itu ada gladi dulu Pak. Gladi ya. Istilahnya simulasi dulu. Iya, tapi kalau nggak latihan dari Siap. awal jauh-jauh nanti di tempat situ kan repot Siap. itu. Siap. Iya. Itu yang paling susah ya. Siap. Berapa model? Masih ingat berapa model kira-kira? Perkiraan berapa model tes di situ selama 5 jam itu? Ada Ganti-ganti model. siap karena kalau nggak salah ada 4 subtes Pak di 4 subtext ya. Siap. Psikotes. Itu dihitung waktunya, suruh Siap. berhenti apa. Siap. Kalau sudah selesai waktu yang subtes pertama sudah selesai Pak, jadi tidak bisa kembali lagi. Ya kalau nggak siap memang ketinggalan di situ ya. Siap. Oke, kesehatan, psikotes, SKD, kesehatan psikologi. Terus Terus yang di keempat apa? Pantohir Pak. Oh, Sama-sama tinggal Pantohir ya. Langsung di Jatinangor. Siap. Di daerah. Di daerah Pantohirnya. Waktu COVID kan. Siap. Jadi enggak ke Jatinangor ya. Siap. Tunggu, yang psikotes tadi yang tangani dari mana? Polisi, tentara. Siap. Dari Polri. Polri juga ya. Kalau Pantohir langsung di daerah. Menangani dari mana? Dari pusat. Polri juga. Polri sendiri ya. Dari PDN langsung enggak ada. Biasanya ada untuk pengawas gitu seperti itu. Cuma mengawasi saja ya, mengawasi saja dari kesehatan. Kalau dokternya dari polisi juga kan. Siap dari Polri. Nah, setelah Pantohir, berapa banyak yang gugur di situ? Mungkin Pak kalau Pantohir itu terbagi lagi menjadi 3 tes Pak. Bagaimana? Tes kesehatan kedua ada ini. Dites lagi kesehatannya ya. Siap. Nah, Yang terus? bagian dalam Pak. Bagian dalam, itu yang udah dibuka-bukaan itu kan. Siap. Nah, terus Bisa ambil darah. sampel urin, feces, Ronsen dada. ronsen darah, feces dulu itu. Tuh tai ya.
Jantung juga ya. Itu pertama. Yang kedua? Itulah ada verifikasi dokumen faktual, Pak. Oh iya, pembuktian kan. Siap. Jangan sampai ada kecurangan dari awal kan. Siap. Ketiga? Ketiga ini samjas, Fisik. Pak, kesamaptaan. Kesemaptaan. Kesemaptaan apa itu? Bagaimana hitung-hitungannya? Ya Pak, kalau kesamaptaan biasanya yang pertama ini lari 12 menit, Pak. Ya. Kesemaptaan. Putar di lapangan Siap. 6 putaran minimal atau Tidak ada minimalnya, Pak. Cuma- minimal 12 menit dalam waktu 12 menit harus lari, enggak berhenti. Siap. Oh, enggak ada waktu Jadi kan nanti dihitung berapa kilometer sudah sampainya, baru nanti di setiap kilometer itu ada skornya sendiri, Pak. Oh, gitu. Kecepatan dan apanya? Itu di lapangan atau keliling lapangan atau Siap, keliling lapangan. keliling lapangan? Itu kesemaptaan. Terus Ada push up, push up berapa kali? Hitungannya. 100 tuh. 100 menit atau 100 1 hitungan? menit, Pak. 1 Tapi menit. Ada nilai 100-nya sekian push up-nya. Kalau 100 nilainya berapa? Berapa kali push up? Push up kalau nggak salah 40. Putri 40 dapat 100 nilai dalam 1 menit. Kalau putri Putri sekitar 37. 30 kali naik turun begitu, itu dapat 100 dalam 1 menit. Siap. Ada ini, Pak. Kalau Rina berapa kali? Siap, kemarin nilai 100, Pak. Wah, ya. Rahmat sama. Sama Pak. Oh, berarti udah latihan memang awal kan? Iya. Terus push up, pull up, Sit up, Pak. Sit up. sit up. Nah, sit up bagaimana hitungannya? Sit up. Per menit juga. Siap, per menit, Pak. Nah, berapa? 42. Itu nilai 100. Siap. Dapat. Dapat. Dapatnya. Oh, berarti jago. Terus sit up, pull up. Siap, putra. Untuk putra ada pull up, Pak. Kalau putri chinning up, Pak. Up itu cinin up. Chinning up yang papannya di depan sini, Pak. Oh, kalau putra di atas. Nah, itu per menit juga. Ya, Pak. Hitungannya berapa? 17. 17. 17 itu dapat nilai 100. 100. Dapat. Siap, tidak, Pak. Berapa? Siap, kemarin saya cuma dapat sekitar 69, Pak. 69 itu. Oh, 69 berapa itu? Kalau Hitungannya. nilainya beda. 60. Kalau 17, Kalau Kan kami ya itu dapat 100. kalau kami yang pull up Yang 100. Kalau Kalau cining? putri sekitar 70-an, 70 sekian, Pak, nilai 100, Pak. Oh, 70 cining. Siap, Pak. 22. Kemarin dapat 60. Siap, 69, Pak. Berarti ada berapa itu? 40 cuma? 40-an? 40-an? Ini cininya dapat 69, Pak. Berarti ini Iya, nilainya. Artinya berarti kan Bukan. kalau 70 kali cining dapat 100 ya. Nah, kamu dapat nilai 60. bukan ciningnya yang 60. Iya, nilainya 60. Nilainya Nilainya 60. Nilainya ya Nah, Rani tadi dapat nilai 60. bukan, Pak. Ciningnya yang dapat 60. gerakannya dapat 60. Oh, berarti tinggi. Sekitar 80 berarti dapat itu kan. Kalau ini enggak dapat. saya nggak 17. 17 saat cuma dapat berapa? 10 kalau 10. 12. 10, 12. Oh, 12 sudah. Sejago itu. Berarti kalau 12 dapat 70-an nilai itu kan. Siap. Berarti di atas 50 mungkin kan. Terakhir, satu run, Pak. shuttle run. Yang bagaimana itu shuttle? Lari angka 8. Angka 8. Kasih tiang-tiang nanti. Oke. Dalam 1 menit berapa kali itu? Hitungannya gimana? Hitungannya 6 ini ya. 6 kali Jaraknya mutar. 10 meter, Pak. Antar tiang ini nanti kita 6 kali. 6 kali mutari. 3 kali putar, Pak. Itu iya, 3 kali. Jadi 1, 3 kali putaran. 2, Oh iya. 3. Itu 1 menit. Dihitung waktunya, Pak. Hitung waktu tercepat. Detik ya. Jadi dalam 3 kali mutar itu berapa detik? Siap. Nah, yang dapat nilai 100 berapa detik? 100 itu kalau nggak salah sekitar 15 atau 16. 15 ya. 15 menit. 15 detik. 3 kali putaran itu dapat 100. Berarti 15 detik. Lebih cepat dari 15 detik berarti dapat lebih tinggi lagi ya. Berarti kelincahan kan dan ini keseimbangan kan. Berarti itu 3, 4 itu. Yang di ini lari, push up, pull up, sit up dan shuttle run. Siap. 5 berarti kan? Itu cuma itu. Siap. Pak. Terus terakhir cuma itu. Setelah itu menunggu pengumuman atau? Menunggu pengumuman.
Pengumuman. Nggak ada lagi kegiatan lain. Tidak ada. Nggak ada lah. Tes-tes lain. Ada itu. Kalau nggak salah itu ada tes itu Pak. Antropometri, tes Oh, iya. postur tubuh itu Pak. Oh, itu standar itu. Itu berarti mengulang lagi dari daerah kan? Berat badan dengan tinggi badan. Bukan Pak. Bukan, Ini Pak. dilihat secara Proporsional badan. Tubuh, ya. Berarti dilihat kan? sama gerak tubuh juga Pak. Oh, kami lihat disuruh sekarang kesat mata kan? disuruh jalan, Jalan di biasa, tempat. jalan di tempat. Melihat postur tubuh kan? Lihat postur tubuh. Masih seimbang, miring atau apa ya? Siap. Nah. Di Seperti itu, foto Pak. gitu, Pak. Di foto ya? titik Di badan di foto. Oh, miring atau enggak ya? Siap. Iya. Oke, itu yang terakhir. Siap. Setelah itu menunggu pengumuman. Setelah itu menunggu pengumuman. Berapa lama pengumuman setelah tes itu menerima? Iya. Itu hari itu juga atau Tidak Pak. Tidak ada jadwalnya, bisa tertera di 1 mingguan atau Paling cepat mungkin 1 minggu ya? Enggak, waktu kalian berapa lama buat tunggu? 1 minggu ya. 1 minggu ya? Iya. Dari SKD sampai Pantohir berapa lama itu? Skip 2 bulan. 2 bulan ya? ya 2 bulan Pak. 2 bulan. Juni SKD. Dan, sudah. Tunggu. Waktu hasil SKD pengumuman lulus berapa? Kemudian habis pengumuman SKD itu, kemudian ke tes kesehatan berapa hari? Karena kan kita cepat. Bu. Cepat Pak. Paling 1 minggu atau 2 2 minggu. minggu. Oke, dari kesehatan ke psikotes Sehat. 1 minggu juga 1 Pak. minggu. Oh, berarti selang-selang 1 minggu ya? Siap. Berarti sebenarnya banyak waktu untuk mempersiapkan diri kembali ya. Siap. 1 minggu misalnya dari kesehatan ke fisik, itu mempersiapkan fisik itu kan ada 1 minggu kan. Siap. Cukup banyak waktu ya. Ya, oke. Dari Kalimantan berapa orang semua yang lulus? Ini Pak, untuk angkatan saya ada 28. 28 ya. Kalau ini Jawa Tengah biasa banyak. Jawa Siap. Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dari angkatan saya sebenarnya kan kuotanya 74 Pak, tapi ada 1 yang afirmasi, jadi yang masuk di Jateng itu 75. 75 ya. Udah sedikit dulu 100-an. Siap. 100-an. Oke, adik-adik. Terima kasih banyak informasinya. Pemirsa, mudah-mudahan bagi adik-adik SMA yang mungkin baru lulus, ini sedikit informasi pengalaman dari teman-teman adik. Ada Rini, ada Rahmat di Jawa Tengah, ada Kaltim, sudah didengar tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan referensi. Ada pesanan, mungkin ada semacam apa namanya itu, semacam motivasi kepada adik-adik SMA. Silakan Rahmat. Bagi yang ingin masuk ke IPDN harus bagaimana? Siap. Sedikit kata-kata untuk adik-adik yang ingin mendaftar di PDN, persiapkan diri secara fisik dan mental, kemudian perbanyak latihan soal, kemudian jangan lupa berlatih fisik, ingat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, Rini? Jadi Pak, kalau tips dari saya, karena segala sesuatu tesnya sudah menggunakan sistem CAT, jadi biasakan sesering mungkin untuk menggunakan laptop atau komputer, karena ketika suasana tes itu rata-rata kita akan dihadapkan pada monitor yang besar dan terang, jadi mungkin adik-adik sudah bisa membiasakan diri supaya matanya juga sudah bisa terbiasa dan tidak mudah lelah, jadi saat mengerjakan tes bisa tetap fokus. Iya. Tuh pemirsa, sedikit tips, saran, kemudian motivasi bagi adik-adik khususnya yang baru lulus SMA, yang mungkin ingin masuk ke sekolah kedinasan khususnya STPDN atau IPDN. Itu bisa dijadikan referensi, intinya terus belajar, olahraga, latihan menggunakan komputer dan laptop, artinya dibiasakan untuk menggunakan itu. Mudah-mudahan bisa sukses bersama. Oke, Dekmat, Rini, terima kasih banyak atas informasinya. Sukses dan terus belajar. Nanti ketemu di tahun kelulusan nanti. Siap. Oke, selamat. Siap.
Ya.